warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Alifah Rohim dengan NPM 2576285. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak korupsi terhadap keselamatan. Korupsi adalah proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi kimia maupun reaksi elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Korupsi terjadi ketika logam bereaksi dengan oksigen, air, dan zat-zat lainnya yang bersifat korosif sehingga logam secara perlahan kehilangan sifat dan kekuatannya. Contoh korosi yang biasa kita temui adalah besi terhadap besi yang berkarat. Banyak orang menganggap korosi hanya sebagai masalah penampilan saja, karena korosi membuat permukaan logam menjadi berkarat dan terlihat tidak menarik. Padahal dampak korosi jauh lebih serius. Korosi dapat mengurangi kekuatan material, merusak fungsi suatu peralatan, bahkan mengancam keselamatan manusia apabila tidak dikendalikan dengan baik. Dampak yang pertama adalah menurunnya kekuatan struktur logam. Korosi menyebabkan logam kehilangan sebagian materialnya dari permukaannya sehingga ketebalan dan kekuatan mekaniknya terus berkurang. Akibatnya, komponen seperti jembatan, rangka bangunan, atau tangki penyimpanan menjadi lebih lemah dan tidak mampu untuk menahan beban seperti semula. Jika kerusakan ini terus berlanjut, dan tidak dilakukan perawatan atau pengecekan, struktur tersebut dapat mengalami keretakan, bahkan kerusakan dan keruntuhan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Dampak berikutnya adalah terjadinya kebocoran pada pipa maupun tangki penyimpanan. Dalam berbagai industri kimia, banyak bahan kimia yang bersifat korosif. Racun mudah terbakar maupun bertekanan tinggi yang disimpan atau dialirkan menggunakan peralatan berbahan logam. Ketika korosi menyebabkan dinding pipa atau tangki menjadi tipis sehingga berlubang, bahan tersebut dapat keluar ke lingkungan dan terjadi kebocoran. Kebocoran ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan keracunan, luka bakar akibat bahan kimia, hingga pencemaran lingkungan. Selain menyebabkan kebocoran, korosi juga dapat meningkatkan resiko kebakaran dan ledakan. Misalnya, pada instalasi yang mengalirkan gas atau bahan bakar. Selain menyebabkan kebocoran, korosi juga dapat meningkatkan resiko kebakaran dan ledakan. Misalnya, pada instalasi yang mengalirkan gas atau bahan bakar. Apabila terjadi kebocoran akibat korosi, gas yang keluar dapat bercampur dengan udara. Ketika terdapat sumber panas atau percikan api, campuran tersebut dapat terbakar kemudian meledak. Oleh karena itu, korosi menjadi salah satu penyebab kegagalan peralatan yang harus diwaspadai dalam dunia industri. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Korosi dapat merusak berbagai komponen penting seperti baut, mur, katup, dan pompa, ataupun sistem pengaman lainnya.
Baut yang telah mengalami korosi menjadi lebih rapuh sehingga mudah patah ketika menerima beban. Katup yang berkarat dapat macet sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik saat kondisi darurat. Apabila komponen-komponen tersebut gagal bekerja, maka keselamatan pekerja juga akan terancam. Korosi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Peralatan yang mengalami korosi membutuhkan biaya inspeksi, perawatan, perbaikan, hingga penggantian komponen yang rusak. Selain itu, apabila kerusakan menyebabkan proses produksi harus dihentikan, perusahaan akan mengalami kerugian karena aktivitas operasional menjadi terganggu. Oleh karena itu, pengendalian korosi tidak hanya penting dari sisi teknis, tapi juga dari sisi ekonomi. Tidak hanya berdampak pada manusia dan industri, korosi juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Kebocoran bahan kimia akibat korosi dapat mencemari tanah, sungai maupun sumber air. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun, ekosistem terganggu, dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi industri juga dapat terancam. Korosi sendiri berlangsung melalui proses elektrokimia. Proses ini dimulai ketika logam bersentuhan dengan lingkungan yang mengandung air dan oksigen, sehingga terbentuk daerah anoda dan katoda. Pada daerah anoda, logam mengalami oksidasi dan melepas elektron, sedangkan pada daerah katoda terjadi reaksi reduksi. Reaksi yang berlangsung secara terus-menerus ini dapat menyebabkan logam kehilangan massa sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terbentuk produk korosi atau karat. Apabila proses ini tidak dikendalikan, kerusakan material akan semakin parah dan resiko kegagalan struktur maupun kecelakaan juga semakin besar. Oleh karena itu, korosi perlu dikendalikan sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memilih material yang lebih baik dan tahan terhadap korosi, sehingga mengurangi sifat korosi lingkungan, menerapkan perlindungan katodik maupun anodik, serta melapisi permukaan logam dengan coating agar logam tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan yang dapat memicu korosi. Upaya-upaya tersebut mampu memperlambat laju korosi, memperpanjang umur pakai peralatan, serta menjaga keamanan keselamatan selama proses pengoperasian. Kesimpulannya, korosi bukan hanya sekedar masalah munculnya karat pada permukaan logam. Korosi dapat menurunkan kekuatan struktur, menyebabkan kebocoran bahan berbahaya, memicu kebakaran dan ledakan, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, serta menyebari lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian korosi merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja, melindungi lingkungan, dan memastikan seluruh peralatan dapat beroperasi secara aman dan optimal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.